You are my universe, and I just want to put you first. And you are my universe, and Silakan Restu Genta, Ibu minta kamu memimpin doa hari ini. Silakan Restu. Memulai pelajaran baru ini, marilah kita berdoa. Mari kita berdoa untuk agama dan kerjaan masing-masing agar pembelajaran hari ini lancar. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Iya. Ibu absen terlebih dahulu. Aisyah Safira. Aisyah. Bu. Anandita Amalia. Kemarin sudah Ibu bagikan materi yang akan kita pelajari hari ini, serta LKPD yang akan kalian, ya. Kita hari ini membahas tentang struktur keruangan kota. Kalian lihat gambar pertama. Gambar pertama ini, menurut kalian lokasinya ada di mana? Di mall, Bu. Di mall, betul. Nah, silahkan kalian lihat lagi gambar yang kedua. Terjadi suasana apa di gambar kedua ini? Macet. Macet, betul. Nah, kedua gambar ini biasanya ditemukan di mana? Di kota. Fenomena dua ini ditemukan di mana? Di kota, Bu. Iya, betul, di kota. Nah, ini kaitannya dengan materi kita hari ini, yaitu tentang struktur keruangan kota. Kita masih berada di kompetensi 3.2, yaitu menganalisis struktur keruangan desa dan kota, serta kaitannya dengan usaha pemerataan pembangunan. Tujuan pembelajaran hari ini, nanti setelah belajar, Ibu harapkan kalian bisa mengidentifikasi karakteristik kota, kemudian menentukan klasifikasi kota, kemudian kalian dapat menganalisis potensi kota, dan terakhir kalian dapat membuat hasil analisis struktur keruangan kota dalam bentuk tabel. Silahkan kalian amati di video ini. Video tadi sudah kalian saksikan adalah daerah kita tercinta, Kota Banjarbaru. Dari hasil menyaksikan video tadi, menurut kamu kota itu seperti apa? Syarifah Salwa mau nyoba, Bu. Ya, silahkan Syarifah Salwa. Kalau menurut saya, Bu, kota merupakan sebuah wilayah atau daerah yang mempunyai struktur keruangan lebih besar dan luas daripada desa, Bu. Oke, bagus sekali Syarifah. Bahwa kota adalah suatu wilayah yang memiliki struktur keruangan yang lebih kompleks dibandingkan desa. Ada yang mau menambahkan? Ada yang mau mencoba menjawab? Siapa? Rizky? Ya, silahkan Rizky. Kota adalah pusat pemukiman dan kegiatan penduduk yang memiliki batasan wilayah administrasi. Oke, terima kasih Rizky. Jawabannya bagus sekali bahwa kota adalah suatu wilayah yang memiliki batasan administrasi. Nah, jawaban Salwa, jawaban Rizky itu betul sekali bahwa kota itu adalah suatu struktur yang kompleks di mana nanti dibatasi oleh wilayah administratif. Karakteristik kota ini ada dua, fisik. Nah, karakteristik fisik ini bisa dilihat dari fasilitas publik
Ada yang bisa menjelaskan karakteristik fisik kota dilihat dari fasilitas publik itu seperti apa? Adanya alun-alun atau lapangan besar, Bu. Adanya alun-alun dan lapangan besar. Ada lagi? Memiliki gedung pemerintahan. Memiliki gedung pemerintahan. Nah, itu adalah salah satu fasilitas publik yang masuk dari karakteristik fisik kota. Karakter sosialnya, mata pencaharian. Siapa yang mau mendeskripsikan mata pencaharian di kota itu seperti apa? Aisyah, Bu. Silakan Aisyah. Mata pencaharian di kota lebih beragam dibandingkan di desa karena banyaknya lowongan pekerjaan yang terdapat di kota, sedangkan di desa kebanyakan penduduknya masih bekerja sebagai petani dan juga nelayan. Iya, pintar, bagus sekali Aisyah, bahwa mata pencaharian di kota itu sangat beragam, sangat berbeda dengan di desa. Nah, sekarang kita lihat dari keadaan sosial masyarakat di kota itu seperti apa. Ada yang mau menggambarkan bagaimana keadaan sosial masyarakat di kota? Anita mau coba jawab, Bu. Anandita, silahkan. Untuk keadaan sosial di kota, bisa dilihat dari hubungan kekerabatannya. Yang pertama, tentunya udah mulai pudar karena udah nggak sekuat di desa. Terus biasanya karena kota kan sifatnya lebih maju daripada desa, jadi masyarakatnya lebih bersifat individualis dan materialistis. Klasifikasi kota berdasarkan fungsinya, ada yang bisa menjelaskan berdasarkan fungsinya, kota itu dibagi atas apa saja? Salwa, Bu. Silahkan Salwa. Klasifikasi kota berdasarkan fungsinya. Yang pertama ada kota sebagai pusat perdagangan. Yang kedua, kota sebagai pusat kebudayaan. Yang ketiga, kota sebagai pusat industri. Yang keempat, kota sebagai pusat pemerintahan. Yang kelima, kota sebagai pusat pertambangan. Yang keenam, kota sebagai pusat perkebunan. Yang ketujuh, kota sebagai pusat pendidikan. Wah, jawabannya sangat bagus sekali, bahwa berdasarkan fungsinya, klasifikasi kota ini ada nanti kota pendidikan, ada kota perkebunan, ada kota perdagangan, ada kota tambang, dan ada kota pendidikan. Nah, itu berdasarkan fungsinya. Nah, setelah sudah jelas, kita akan melanjutkan ke pekerjaan LKPD. Nah, LKPD ini sudah Ibu share di Google Classroom. Nah, silahkan kalian download materi dan LKPD yang Ibu bagikan kemarin. Sudah di-download semuanya? Udah, Sudah? Bu. Sudah, Bu. Nah, ini ada beberapa soal pertanyaan yang nanti akan kalian jawab. Ada A, ada B, dan ada tabel C. Akan Ibu minta 3 orang untuk melakukan presentasi. Ada yang ditanyakan untuk pengerjaan LKPD? Nggak ada, Bu. Kalau tidak ada, silahkan kalian kerjakan LKPD yang Ibu bagikan di Google Classroom. Silahkan kalian kerjakan. Dalam pengerjaan LKPD-nya, ada kesulitankah? Tidak ada, Bu. Silahkan. Iya, tunjukkan hasil pekerjaan kalian di layar kamera. Melakukan presentasi, silakan siswa lain untuk menanggapi kalau ada jawaban yang berbeda dari temannya. Ibu minta yang melakukan presentasi adalah Anandita. Silakan Anandita untuk melakukan presentasi. Pernyataan bahwa mata pencaharian penduduk desa sektor agraris sedangkan di kota non-agraris, menurut saya itu benar karena dari yang kita sudah pelajari tadi dapat kita kenali bahwa mata pencaharian penduduk di kota itu non-agraris dan tadi lebih bervariasi. Yang kedua, pernyataan bahwa iklim tidak mempengaruhi aktivitas masyarakat di kota dan di pedesaan. Hal ini salah karena bagaimanapun pasti iklim akan mempengaruhi bagaimana kondisinya, entah itu berpengaruh ke mata pencaharian ataupun ke pola ruang yang ada gitu. Yang Silakan Restu. 1.2 menentukan klasifikasi kota, kabupaten, dan Kalimantan Selatan berdasarkan jumlah penduduk dan fungsi kota. Kota Plehari, jumlah penduduknya 77,933,
Klasifikasinya kota sedang. Fungsi kotanya kota sebagai pusat pariwisata. Bagian C, analisis potensi fisik dan non-fisik di Kota Banjarbaru. Yang pertama, potensi fisik terdiri dari tanah, potensi tanah. Potensi tanah di wilayah ini cukup subur. Tanah di wilayah ini memiliki kesuburan yang tinggi. Yang kedua, air, potensi air. Pada musim hujan, jumlah air yang masuk ke dalam sistem aliran bawah tanah relatif besar, sehingga potensi air tanah tinggi. Sedangkan musim kemarau, sistem relatif air tanah kecil, sehingga potensi air tanah juga relatif kecil. Bagus sekali Desi presentasinya. Hasil presentasi diskusi kita hari ini, Ibu minta satu orang menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Mau nyoba, Bu. Silahkan Anandita. Jadi untuk pembelajaran kita pada hari ini, kota dari pengertiannya dulu ya Bu. Kita hari ini belajar materi kota. Untuk pengertiannya sendiri kita udah belajar tadi ada menurut para ahli. Namun untuk garis besarnya, kota adalah wilayah yang lebih maju daripada desa dan biasanya mata pencahariannya bervariatif, terus non agraris juga. Selanjutnya, untuk karakteristik kota, kita ada belajar dua nih tadi, karakteristik yang fisik sama karakteristik sosial. Untuk karakteristik fisik yang ada di AKPD kita tadi juga udah ada kan, ada tanah, ada air, ada udara. Terus untuk karakteristik non-fisiknya, bisa dilihat dari perekonomiannya, budaya, dan keadaan politiknya. Itu tadi potensinya juga tuh, karakteristiknya termasuk ke potensinya juga. Terus tuh berdasarkan tahap perkembangannya, tadi tuh juga ada belajar dari tahap aeopolis sampai tahap nekropolis. Dan untuk jumlah penduduknya tadi udah belajar juga dari berapa sampai berapa tuh masuknya ke bagian apa. Terus tuh fungsi kota kita juga udah belajar bahwa kota nih punya fungsinya masing-masing. Walaupun kita tadi ada di AKPD tadi kan kita udah sama-sama di Kalimantan Selatan, tapi semuanya punya fungsinya masing-masing. Dan untuk potensi fisik tadi sama kurang lebih kayak karakteristik kota tadi. Itu sih Bu. Bagus sekali Anandita, kesimpulannya bahwa tadi kota itu bisa dilihat dari karakteristik fisiknya, kemudian karakteristik sosial, kemudian klasifikasi kota nanti ada berdasarkan jumlah penduduk, kemudian berdasarkan tahap perkembangan, kemudian yang ketiga berdasarkan fungsinya, dan terakhir potensi kota itu nanti dilihat ada potensi fisik dan potensi non-fisik. Nah, untuk mengukur pemahaman kalian tentang materi hari ini, Ibu sudah kirimkan di Google Classroom tes formatif. Nah, silahkan kalian kerjakan soal tes formatif untuk mengetahui seberapa paham kalian tentang pembelajaran hari ini. Sudah Ibu bagikan di Google Classroom soal untuk tes formatif ini ada 5 soal. Silahkan kalian kerjakan lewat Google Classroom. Kita satu orang untuk melakukan kesan apa setelah mengikuti pembelajaran hari ini. Siapa yang mau mencoba? Silahkan. Kesan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Salwa? Iya Bu, kesan saya mengikuti pembelajaran hari ini menyenangkan Bu, dan mudah dipahami walaupun penjelasannya melalui online, tapi sangat mudah dipahami Bu setiap materinya. Terima kasih Salwa atas kesannya hari ini. Sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran, Ibu mau sampaikan dulu materi yang akan kita pelajari minggu depan, yaitu tentang teori struktur keruangan kota. Ibu minta Ahmad Rizky untuk memimpin kita berdoa hari ini. Silahkan Ahmad Rizky. Mengakhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih anak-anak semua sudah tetap semangat mengikuti pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan.